Halo teman-teman, hari ini aku bakal ngajarin kalian gimana sih isi SPT untuk wajib pajak orang pribadi, berhubung sebentar lagi tanggal 31 Maret itu batas pelaporan terakhir ya. Jadi mari kita mulai. Pertama-tama, sebelum kalian bisa isi yang namanya SPT secara online, kalian harus punya yang namanya EVIN dulu ya. EVIN itu apa? EVIN itu nih, Electronic Filing Identification Number, itu adalah nomor yang khusus diberikan kepada kalian supaya kalian bisa login ke websitenya DJP Online. Nih, aku kasih contoh ya, tampilannya si EVIN ini kayak gini nih. Kalian biasanya mintanya di KPP terdekat itu ya, KPP terdaftar di mana NPWP kalian terdaftar nih. Ini aku contoh ambil di Google aja. Ini punya KPP Pratama Bojonegoro. Kalian sesuaikan dengan KPP di mana kalian domisilinya ya, masing-masing yang di mana kalian mohon NPWP kalian. Nah, tampilannya bakal kayak gini. Di bagian nama ini memang dia bakal selalu di XX kan kayak gini. Jadi kalian cuma bakal lihat inisial singkat di sini. Terus nomor EVIN ini nih. Ini kan karena mungkin punya orang asli jadi dia blokir. Tapi kalau contoh yang lebih real ini kayak gini ya. Nih misalnya nih. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi dia ada 10 digit nomornya. Nomor ini minta 1 kali untuk seumur hidup. Kalau kalian kehilangan, kalian bisa minta lagi sih. Cuman kalau bisa ya jaga baik-baik, jangan sampai hilang. Oke. Kalau misalnya kalian udah punya EVIN ini, kita langsung register dulu ya ke websitenya DJP Online. Nih teman-teman, kalau buat yang udah pernah atau udah punya akun sih bisa langsung isi di sini ya, nomor NPWP kalian sama password kalian. Terus masukin nomor kode keamanannya, ketik sama persis 4CXXCX. Tapi karena berhubung ini ceritanya belum ada akun ya, kita pilih dulu belum registrasi. Oh ya, saya lupa kasih tahu, kalian buka websitenya ini ya, DJP Online Pajak.go.id. Kalau kalian susah, kalian ketik aja di Google DJP Online, dia bakal langsung muncul yang ini. Oke. Sekarang kita klik belum registrasi. Oke, contoh ya. Untuk di sini kita bakal mulai isi NPWP kita. Oke, NPWP kalian silakan kalian isi. Dia ada 15 digit, kalian isi aja ya. Oke lah. Anggap aja ini nomor NPWP kalian. Saya sembarangan ketik aja sih. Terus nomor EVIN yang tadi, yang 1 2 3 4 5 6 0 diisi. Kalau kalian ragu, kalian klik yang mata ini. Betul, udah sesuai, oke kan? Terus AYF4F, oke. Ini kan karena NPWP nggak terdaftar ya, tapi kalau kalian NPWP-nya terdaftar, registrasi, nanti bakal diminta isiin email sama password untuk bikin akun. Oke. Di sini kalian lanjut aja di sini. Kalau misalnya kalian udah selesai bikin akun, kalian bisa langsung login setelah ini. Sekarang kita kembali buat yang lupa sama passwordnya. Misalnya udah pernah minta EVIN tapi lupa kata sandi, klik yang ini teman-teman. Terus kalian masukin nomor NPWP kalian di sini. Nomor NPWP kalian, terus EVIN yang tadi. Ingat, makanya penting untuk jaga EVIN kalian yang baik-baik, karena ini kalau lupa password butuh EVIN ini juga ya. Ya, contoh aja, ini hanya contoh ya teman-teman, sesuaikan dengan nomor NPWP dan EVIN kalian. Kalau misalnya kalian ingat email kalian, ya udah nggak usah dicentang lupa emailnya. Tapi kalau kalian lupa sama email kalian, mau ganti email baru, ya sekalian centang lupa email, oke? Kalau nggak lupa, ini nggak usah dicentang. Terus masukin kode keamanan. Nanti setelah kalian submit, dia bakal, kalau misalnya nggak
lupa email, dia bakal langsung kirimin link ke email kalian untuk reset password. Kalian bisa langsung reset password di situ. Setelah reset kan bisa langsung login. Tapi kalau misalnya kalian lupa sama email, kalian masukin email baru di sini, dia bakal suruh kalian masukin email baru. Jadi kalian nanti dapat linknya di email baru lagi. Jadi satu kuncinya asal kalian punya Evin di sini. Oke teman-teman, kalau udah kita langsung login aja ya. Nah teman-teman, kalau tadi kalian udah izin NPWP kalian 15 digit terus password dan kode keamanan, kalian bakal langsung muncul ke tampilan yang nomor ini. Dia bakal bilang selamat datang Erlina Ihsan, ini aku. Terus kita bakal langsung lanjut ke lapor. Oke, ini adalah tampilan terbaru di JPD 2020. Buat yang bingung dengan tampilannya, kalian tepat banget pilih video ini. Terus kalian bakal pilih e-filing. Aku mau kasih tahu dulu ya. Kalau misalnya kalian udah pernah lapor, ini semua yang kalian lapor bakal muncul di sini. Kalian tinggal lihat, kalian udah pernah lapor tahun berapa ini? 19, 18, 17. Ini berhubung aku udah pernah lapor 19 ya. Kalau kalian yang belum, nggak bakal muncul apa-apa. Oke, terus kita langsung ke buat SPT. Nah, aku mau kasih tahu pertanyaan pertama, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Jadi gini, buat kalian yang menjalankan usaha, entah kalian buka toko atau kalian online shop atau kecil-kecilan, kalian jualan. Pokoknya intinya kalian buka usaha itu gak bisa pakai formulir ini. Terus pekerjaan bebas itu semacam freelance, ya. Intinya dia bukan pegawai dari satu perusahaan yang tetap. Jadi form ini bisa dipakai kalau kalian misalnya kerja di perusahaan A, terus kalian karyawan tetap, itu bisa kalian pakai. Oke, ya kalian pilih ya. Oke, tidak, maksud saya tidak. Terus kalau misalnya kalian apakah suami istri menjalankan kewajiban pisah harta? Nah, kalau kewajiban pisah harta itu udah case yang lain ya, itu nggak mungkin pakai formulir ini. Jadi singkatnya aja, kalau misalnya kewajiban perpajakan pisah itu suami istrinya punya NPWP masing-masing, karena pada hakikatnya itu istri bakal ikut masuk ke SPT suami, NPWP-nya pakai NPWP suami. Tapi kalau kalian memutuskan untuk pisah harta atau apa, itu nggak bisa pakai form ini. Jadi ini jawab tidak. Terus apakah penghasilan brutonya kurang dari 60 juta? Nah, di sini adalah titik kalian milihnya benar. Kalau misalnya kalian penghasilan setahun, kalian kerja di perusahaan A misalnya, setahun gajinya 24 juta, berarti kan sebulan 2 juta nih. Nah, kalian pilih ya. Kalau pilih ya, kalian bakal diarahkan ke SPT 170 SS. Ini S-nya 2. Oke, ini adalah SPT paling simple yang pernah ada, itu S. Buat yang penghasil, tapi dengan catatan ya, kalian kerja di perusahaan A, kalian dapat bukti potong dan gaji kalian di bawah 60 juta setahun, itu bisa pakai yang ini. Tapi kalau coba kalian, saya pilih tidak. Nah, tidak ini misalnya kalian punya kerja di perusahaan A, sama-sama kerja di perusahaan A, tapi gaji kalian setahun itu lebih dari 60 juta. Misalnya kan sebulan gajinya 10 juta. 10 juta kan lebih dari 60 ya. Ya nggak bisa pakai yang ini, harus pakai ya harus pilih tidak dan pakai formulir 170 S. Jadi bedanya itu di S, satunya S-nya 2, satunya S-nya 1. Oke. Kita pilih ya. Lanjut ke 170 S. S. Nah, di sini tahun pajak ini kan berhubung 2020 ya, 2020 ini kalian isi yang 2019. Tapi tergantung juga, misalnya kalian belum lapor di SPT sebelumnya ya, kalian isi aja dulu SPT, pilih tahun pajak yang kalian mau ya. Terus SPT-nya normal, pilih normal. Kalau kalian belum pernah bikin SPT, baru mau isi yang pertama nih, kalian pilih aja normal untuk kali ini, oke? Berhubung saya udah pernah isi yang 2019, jadi saya nggak bisa pakai kalian contoh yang normal ya. Saya bakal isi pembetulan. Jadi di sini pembetulan ini tergantung kalian bisa pembetulan 1, bisa 2, bisa 10, tergantung kalian salah. Kalau kalian salah 10 kali, kalian isi 10 kali, tapi kan nggak masuk akal ya kalau kalian salah sampai 10 kali gitu ya. Jadi saya bakal isi pembetulan 1. Contoh aja ini, contoh selanjutnya. Terus di sini saya isi misalnya nih saya isi gaji setahun saya 2 juta, berarti kan 24 juta nih misalnya, ya kan? 24 juta ya. 1 bulan 2 juta, setahun
12 ya 24, tapi tergantung kalau misalnya kalian ada bonus atau insentif, jadi totalnya mungkin 27 misalnya ya, kalian tulis aja 27. Terus kalian 30 ya tulis aja 30. Pokoknya selama di bawah 60 juta kalian pakai formula ini, oke? Nah, untuk yang penghasilan tidak kena pajak ini, kalau misalnya status kalian ini kalian belum menikah, kalian single, itu bakal pilih TK ya, untuk pria. Tapi kalau untuk wanita biasanya udah menikah pun bakal statusnya TK atau tidak menikah. Kenapa? Karena dianggap tanggungannya milik suami, istri itu nggak nanggung apa-apa. Jadi biasa karyawati tetap TK. Masalah kalian nanggung berapa orang itu biasanya kalian tinggal lihat di bukti potong sih status ini. Pasti ini udah disesuaikan. Kalian tinggal isi ini sesuai dengan yang di bukti potong kalian. Jadi ini tuh benar-benar cuma mindahin dari bukti potong kalian ke ke website ini, tinggal isi aja, oke? Terus dia bakal penghasilan kena pajak. Kalau 30 kurang 54 ya minus ya. Contoh kalau misalnya saya bikin 60 deh. Dia bakal langsung isi. Otomatis kan 60 kurang 54 ya 6 juta gitu. Dia langsung kali 6 juta kali 5%, 300 ribu kan. Jadi yang kalian harus bayar itu 300 ribu di sini. Kalian bayar langsung 300 ribu. Tapi kalau tadi misalnya 24 juta nih, kan nggak kurang apa-apa kan? Ya, nihil, intinya nihil. Kalian tinggal next. Oke. Ini tinggal dilanjutkan. Terus pilih daftar harta dan kewajiban. Misalnya kalian setahun, misalnya kalian di tabungan atau di uang kas kalian punya uang 5 juta misalnya. Terus kalian punya motor 24 juta nih, 24 tambah 5 29 misalnya. Terus kalian motornya masih kredit, masih cicil, itu kan termasuk hutang ya. Kalian sampai 31 Desember 2019 ternyata hutang kalian masih 20 juta. Jadi aset kalian kan sebenarnya cuma 6 juta kan. Misalnya ya, ini misalnya aja. Jadi ini tinggal diisi aja, oke? Kalau udah kan isi aja berikutnya. Terus kalian centang setuju di sini. Habis itu selanjutnya. Nah, di sini. Kalau misalnya udah, dia bakal langsung kasih kalian lihat pembetulan keberapa ini di sini. Misalnya kalau kalian normal, ini pembetulannya bakal 0. Tapi karena ini saya isi pembetulan 1, ya 1. Terus SPT nihil. Kalau nihil itu berarti saya nggak perlu bayar. Terus jumlah ini kalau misalnya kalian kurang bayar, kayak tadi contohnya 300 ribu, dia bakal muncul angka 300 ribu di sini. Terus kalau misalnya kalian udah selesai lapor, kalian tinggal klik di sini. Ini kalian buka email yang tadi kalian registrasi di awal registrasi itu, yang tadi itu. Buka, dia bakal kirim link OTP. OTP itu yang kayak bisa kalian login, misalnya login akun Shopee atau apa yang OTP enggak, atau Gojek yang nggak boleh disebar itu. Nah, dia kirimnya berupa email. Kalian tinggal isi kan atau copy ke sini. Masukkan verifikasi, bisa di copy juga. Ini contoh aja sih. Biasanya sih dia huruf kapital ya. Misalnya ini saya suka kasih contoh. Misalnya dia kirim di email kayak gini, setelah itu kalian klik kirim SPT. Kalau udah dikirim SPT, berarti kan udah selesai. Nah, untuk lihatnya kalian kemana? Ke arsip SPT. Contoh ya. Tadi yang 2019 kan saya udah barusan lapor nih. Kalian klik ini, lihat BPE. Nah, yang biru-biru ini kalian bisa lihat. Kalian udah berhasil lapor kan? Tahun 2019, masa pajaknya 1-12, SS kan pembetulan 0, betul kan? Kalian mau simpan ini, kalian bisa tinggal copy, terus kalian paste ke Word. Itu kalian tinggal save. Itu udah berarti udah bukti kalian selesai. Terus misalnya kita penasaran tadi kita isi apa sih, kalian tinggal klik yang lihat SPT di sini. Dia bakal muncul tadi yang kalian isi tuh di situ tuh. Bakal muncul. Kalian bisa download juga, kalian bisa print juga sih. Nah, teman-teman udah cukup jelas kan? Udah dulu ya. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Aku bakal bantu kalian jawab kalau aku bisa bantu jawab. Terima kasih teman-teman. Bye.